Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Juanti dengan NIM F0271231026. Saya dari program studi D3 Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Baik, di sini saya akan memaparkan atau memberikan tutorial untuk kita menggunakan aplikasi IniSlide yang merupakan aplikasi manajemen sistem informasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam rangka membangun jejaring perpustakaan digital nasional Indonesia. Jadi hal ini juga bukan hanya sekedar aplikasi otomatis perpustakaan, tetapi mampu mengelola koleksi digital sehingga dapat dijadikan sebagai aplikasi alternatif untuk perpustakaan digital. Jadi kita bisa mengakses koleksi di perpustakaan tersebut melalui digital. Nah, saya akan memberikan tutorial untuk kita menggunakan IniSlide dari awal untuk kita menginstal sampai kita telah mengisi katalog di dalam aplikasi IniSlide. Simak video saya berikut ini. Nah, untuk pertama-tama, kalau kita ingin mendownload IniSlide yang kayak gampang gitu, nah kita bisa melalui dari websitenya Perpusnas. Nah, di sana mereka ada IniSlide. Nah, jadi ini aplikasi dari Perpusnas. Lalu di sini ada tentang IniSlide versi 3, fitur dan modul program, ada installer, ada patch and update, terus ada aplikasi pendukung, lalu ada panduan, lalu ada dukungan teknis, lalu ada bimbingan teknis dan demo program. Nah, kita di sini dapat melakukan install itu di installer. Nah, yang pertama itu ada paket instalasi IniSlide versi 3.2 versi 10 Februari 2021 portable. Nah, ini untuk sistem operasi Windows. Nah, kita bisa melakukan download menginstal aplikasinya untuk Windows. Nah, kita klik tautan tersebut dengan kebutuhan minimal sistem komputernya itu udah tertera di situ, yang dimana komputer kita juga harus mendukung dalam menginstal IniSlide versi 3.2 ini. Nah, kita install dari tautan tersebut dengan kisaran memiliki penyimpanan tuh sekitar 470 MB. Nah, selanjutnya setelah kita menginstal, kita masuk ke dalam hasil downloadan kita. Nah, yang dimana di situ ada local disk dan XAMPP atau file folder. Nah, kita bisa tekan ke extract to. Nah, extract to ini memberikan kayak kita tuh mengekstrak dari aplikasi tersebut masuk ke dalam folder kita, folder di laptop kita. Nah, ini sudah diekstrak dan dia sudah masuk ke local disk dengan folder XAMPP. Nah, ini sudah otomatis masuk. Kalau misalkan laptop kita itu sesuai dengan yang tadi dikatakan pada saat kita ingin mendownload tautan tersebut. Di dalam file folder XAMPP tadi ada banyak file. Nah, kita bisa pilih di XAMPP control yang beratas bawahan dengan XAMPP stop dan di bawahnya XAMPP control tapi berlogo tidak berwarna oranye. Nah, kita tekan yang logo berwarna oranye XAMPP strip control. Nah, selesai kita tekan yang tadi XAMPP controlnya, timbullah panel untuk versi 3.2.2 ini. Nah, kita dapat mengaktifkan di Apache dan juga MySQL. Nah, kita dapat tekan start di kedua modul tersebut. Nah, lalu kita tunggu sampai modul tersebut berwarna hijau sehingga modul tersebut sudah siap. Kontrol panelnya sudah siap untuk kita menggunakan IniSlide. Selanjutnya kita akan membuka Chrome. Nah, membuka Chrome atau Mozilla atau Opera. Nah, kita akan mencari IniSlide, website IniSlide. Nah, kita bisa mencarinya dengan URL browser http:// localhost 8123 IniSlide 3. Nah, lalu kita enter. Dari link tersebut akan saya masukkan di sini.
Baik, jadi ini adalah penampakan layar depannya, yang dimana di situ ada back office, baca di tempat, buku tamu, keanggotaan online, layanan koleksi digital, OPEC, artikel, pendaftaran anggota, statistik, survei, pengembalian mandiri, peminjaman mandiri. Nah, selanjutnya kita akan melakukan back office. Nah, kita sudah masuk ke halaman selanjutnya yang dimana kita mengisi untuk sign in-nya. Yang pertama kita mengisi username ini slide dan passwordnya di sini tidak kelihatan. Passwordnya itu ini slide, tapi di ujung ini tambah dengan logo sama dengan. Nah, untuk halaman selanjutnya yaitu pilih lokasi perpustakaan. Nah, karena kita di sini hanya ingin mencoba saja, jadi di sini saya memilih perpustakaan pusat. Lalu kita sign in juga. Nah, baik teman-teman, inilah penampakan beranda dari ini slide, yang dimana di situ ada tertera 0 judul, 0 konten digital, 0 eksemplar, dan 0 anggota. Nah, kita lihat di bawah beranda ada akuisisi, ada katalog, ada SSK CKR, ada keanggotaan, sirkulasi, dan loker. Nah, kita tekan di katalog. Nah, maka akan timbul entry katalog RDA, salin katalog, daftar katalog, ekspor data tag katalog, daftar konten digital, keranjang katalog, karantina katalog, daftar koleksi artikel. Nah, karena di sini kita akan mencoba untuk memasukkan buku, yang dimana kita akan mengentry buku. Nah, lalu kita akan pencet di katalog tersebut ada entry katalog. Nah, baik, di sini sudah di entry katalog, yang dimana jenis bahan kita perlu mengisi di beberapa data bibliografis ini dengan sesuai dengan buku yang kalian ingin masukkan atau yang kalian ingin entry. Jadi di sini saya mengambil bukunya manajemen perpustakaan. Nah, jenis bahannya itu buku, jurnal, laporan, dan lain-lain. Karena monograf itu adalah buku, jadi jenis bahan saya juga buku, jadi saya masukkan di sini jenis bahannya monograf. Lalu untuk judul utama yaitu manajemen perpustakaan atau judul besar. Anak judulnya penerapan TQM dan CRM. Nah, lalu penanggung jawabnya di sini kita tulis penanggung jawab Elva Rahmah, Marlini, Gustina Erlianti. Lalu selanjutnya ada tajuk pengarang. Tajuk pengarang utamanya itu nama orang. Nah, nama orang tadi, nama yang pertama yaitu Elva Rahmah. Nah, baik, selanjutnya ini masih di tajuk pengarang tambahan karena tadi ada 3 pengarang. Yang pertama tadi udah ada Elva Rahmah, itu pengarang utama, dan tajuk pengarang tambahannya ini ada 2 orang yang tadi yaitu Marlini dan Gustina Erlianti. Kita cukup menekan tanda tambah yang warna hijau tersebut. Jadi kolom untuk menambahkan pengarang tambahannya itu akan muncul di bawahnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kolom penerbitan yang dimana di sini ada tempat terbit. Dari buku tersebut ada di tempat terbitnya Depok dengan penerbit Raja Grafindo Persada, lalu tahun terbitnya 2019. Nah, lanjut untuk kolom deskripsi fisik yang dimana jumlah halaman itu yang untuk halaman Romawi itu di halaman terakhirnya itu ada di XII, lalu untuk halaman angkanya itu ada 204 halaman. Dengan keterangan ilustrasi, jika buku tersebut memiliki gambar di dalam bukunya kita tuliskan ilus. Lalu dimensinya ini ukuran bukunya di buku saya itu ukurannya 23 cm. Oke, selanjutnya ada kolom untuk masih di deskripsi fisik, tetapi ini ada di edisi. Buku saya edisi pertama dengan subjek topikal yaitu tentang manajemen perpustakaan dengan nomor kelas edisinya 023.8. Jadi nomor panggil ini otomatis ketika kita mengetikkan 023.8, maka saat kita ingin mengetik nomor panggil itu udah otomatis dari ini slide-nya. Dengan nomor ISBN 978-602-425-643-2. Nah, selanjutnya ada di kolom catatan. Nah, catatan ini karena buku saya memiliki bibliografi, lalu kita masukkan bibliografi _2 HLM.191. Lalu kita centang di bagian catatan bibliografi. Nah, kita masuk ke kolom catatan, masih ke kolom catatan. Selanjutnya ada bahasa. Karena buku saya berbahasa Indonesia, kita isi bahasa Indonesia.
Lalu bentuk karya tulisnya bukan fiksi atau tidak didefinisikan. Lalu kelompok sasarannya kelompok khusus karena ini tentang manajemen perpustakaan. Selanjutnya itu adalah lokasi koleksi daring. Nah, mungkin tidak perlu diisi. Lalu selanjutnya kita sudah selesai kan? Kita tekan ke tampil di OPEC, kita beri centang. Lalu kita selanjutnya akan tekan simpan. Ini bisa di cross check lagi. Nah, ini di bagian untuk cross check. Lalu setelah kita cross check, di bagian bawah itu ada tampil di OPEC, lalu kita akan klik selesai. Jangan disimpan lagi dan kita udah selesai karena tadi kita barusan hanya cross check aja. Nah, jadi ini daftar katalognya. Nah, daftar katalog ini kita baru ada satu buku yang dimana ini udah ada itunya ya, udah ada hasilnya. Nah, kalau kita mau ngecek daftar katalognya itu ya tadi di katalog, di bagian katalog. Nah, itu kan ada entry katalog. Nah, di bawahnya itu ada salin katalog, di bawah salin katalog ada daftar katalog. Nah, inilah dia daftar katalognya. Di sini ada tabel yang dimana tadi buku yang telah kita masukkan, kita entry ke sini. Nah, ini adalah judulnya, ada edisinya, penerbit atau publikasi, ada deskripsi fisik, ada subjek, ada nomor panggilnya juga. Selanjutnya kita akan membuat eksemplar yang dimana kita akan menekan judul yang ada pada tabel. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan penambahan eksemplar yang dimana kita bisa menekan judul dari tabel yang tadi ada di daftar katalog. Nah, kita tekan lalu akan timbul untuk koreksi katalog. Kita akan seperti tadi mau di cross check. Cuman di bagian atas itu ada katalog, ada koleksi, ada cover, ada konten digital. Nah, kita akan menekan di koleksi. Nah, selesai kita menekan di koleksi, selanjutnya kita akan menekan kolom warna hijau. Ada tulisan tambah eksemplar untuk kita menambahkan eksemplar dari buku yang tadi dengan satu judul yang sama, tapi mungkin ada eksemplar yang baru. Oke, jadi ini adalah dimana di sini ada bagian untuk kita menambahkan eksemplar. Di situ juga ada tulisan jelasnya, ada judul dari bukunya, manajemen perpustakaan, penerapan TQM dan CRM, dengan nama penanggung jawab Elva Rahma, Marlini, Gustina Erlianti. Nah, kita akan memasukkan kita akan mengentry lagi seperti awal tadi, yang dimana ini mengentry untuk eksemplarnya. Jadi jumlah eksemplarnya itu ada 1. Lalu kita mengisi nomor induk. Nomor induk ini nomor induk yang lebih menarik, yang biasanya digunakan di perpustakaan tersebut. Nah, di sini saya membuat nomor induknya 01-RB-2023. Lalu untuk tanggal pengadaan, tanggal di mana buku itu diadakan, buku eksemplar tersebut diadakan. Nah, di sini saya mengisi di tanggal 08/08/2019. Nah, baik. Selanjutnya ini ada jenis sumber. Di kolom jenis sumber itu ada jenis sumbernya, yaitu kita pembelian. Sebenarnya ada banyak sekali jenis sumbernya. Nah, tapi di sini karena saya sedang melakukan pembelian, jadi saya isinya di pembelian. Lalu bentuk fisiknya itu yaitu buku. Di eksemplar ini bentuk fisiknya itu buku dengan kategori koleksi umum. Lalu ada juga akses. Nah, akses ini kalian bisa pilih mau bisa dipinjam atau hanya baca di tempat. Nah, di sini saya bikin bisa dipinjam. Dengan lokasi perpustakaan pusat, lokasi ruangan, ruang baca umum. Nah, ketersediaan tersedia, lalu mata uangnya ini rupiah dengan harga 100.000. Nah, untuk nomor panggil di sini juga otomatis. Kalian bisa lihat di sini otomatis seperti kita sedang menginput entry tadi pada saat kita mengentry katalog. Lalu kita klik, kita centang di tampil di OPEC, lalu kita simpan. Nah, begini teman-teman dampak kelihatan dari eksemplarnya yang udah kita simpan tadi. Nah, ini ada di bagian detail katalognya. Nah, ini jumlah eksemplarnya ada 1 dengan bentuk lengkapnya itu ada di situ semua, seperti nomor induk, nomor barcode itu ada di bagian detail katalog. Oke teman-teman sekalian, mungkin segitu saja tutorial dalam
kita ingin menggunakan aplikasi InIslide, jika ada kesalahan ataupun ada perkataan saya yang kurang jelas ataupun dari tutorial yang saya berikan ini kurang jelas, nah teman-teman sekalian mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.